Maka itu mari kita berlomba-lomba, saudara. Bukan sibuk cari fasilitas. Dengarkan pernyataan firman ini. Kalau saudara dan saya sudah dalam posisi Musa, sampai surga pencipta alam semesta yang maha besar berkata juga hal yang telah kau katakan, hai steady, aku akan lakukan. Saudara, kita mau kesulitan fasilitas apa lagi? Betul tidak? Mau kesulitan apa yang akan selesai? Tiap kali ngomong berkata-kata, Tuhan mendengar dan melaksanakan yang kita. Ingat, ini perjanjian lama yang jelas jalan ke Bapa belum terbuka sebab Yesus belum datang. Betul? Seharusnya Musa jauh lebih sulit ketemu Tuhan daripada kita ketemu Tuhan, sebab masa kita hidup ini sudah perjanjian baru, jalan sudah terbuka. Ketika dia mati, tirai bajunya terbelah dua. Seharusnya saudara dan saya lebih dekat kepada Tuhan daripada Abraham, daripada Musa, daripada Daud, Yesaya, Salomo dan sebagainya. Karena pada masa itu jalan belum terbuka. Tapi lihat, Yesaya, Yeremia, Hosea, Habakuk, semua nabi-nabi enak sekali mendengar Tuhan berbicara kepada mereka. Kenapa zaman ini kita jadi tuli, enggak bisa mendengar suara Tuhan? Doa puasa, doa syafaat, doa teriak, doa nungging, doa guling, aduh doa semuanya istilah saya begitu. Maaf, jangan marah saya ngomong. Lihat doa-doa transformasi 2003, 2004, deklarasinya 2005, transformasi Indonesia kosong. Sampai sekarang gak terjadi apa-apa. Mereka makin ganas malah. Miliaran rupiah dipakai untuk doa transformasi. Coba bangun sekolah, bangun rumah sakit sudah berapa banyak itu. Karena transformasi buat bangsa Indonesia tidak bisa jadi karena ada sebuah acara ibadah doa. Transformasi negeri ini karena ada gereja yang mendengar instruksi surga untuk buat apa atas negeri ini. Setuju saya kalau saya katakan kalimat? Bukan doanya memerintah Tuhan, tapi kita mesti dengar dulu Tuhan berbicara. Kalau kita kerjakan sesuatu kita doa. Apa saudara nggak pernah rasa iri kalau baca kitab Yesaya, kitab Yeremia, kitab Habakuk, kitab Hosea, kitab Yesaya, mereka itu dengar suara Tuhan, Tuhan berbicara, Tuhan berbicara, Tuhan berbicara. Apa kita nggak pernah iri? Harusnya kita iri. Tuhan, bukankah harusnya kami yang lebih dekat dengan Tuhan daripada mereka? Sebab di zaman kami jalan sudah terbuka. Masalahnya kita salah konsep dalam doa. Kita cuma memerintah, kita cuma lapor, memerintah, lapor. Padahal itu isi doa-doa kita. Enggak ada pergaulan, enggak ada percakapan, enggak ada dialog, enggak ada diskusi, enggak ada bicara-bicara yang akrab dengan dia. Kita mendengar dia berbicara kepada untuk apa saja. Kita lanjutkan, kita melihat kebenaran yang lain. Kalau Musa saja bisa bicara muka dengan muka, berhadapan dengan Tuhan. Yeremia 18. Saya mau ambil contoh ini. Inilah cara kita doa syafaat, mendengar dulu suara Tuhan. Ayat 1 mulai. Kiranya ini menyadarkan kita akan fungsi doa yang sungguh-sungguh. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyi. Coba bisa tanya dulu kepada saudara. Kira-kira Yeremia dengar suara langsung, hai Yeremia gitu. Atau kira-kira gimana kalau waktu Yeremia dengar suara Tuhan dan bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan, garis bawahi, di sanalah aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Coba jawab dulu pertanyaan saya. Kira-kira bagaimana Yeremia mendengar firman Tuhan yang datang pada dia hari itu? Pergilah ke rumah tukang periuk. Gak usah ragu-ragu, jawabnya bagaimana? Dia dengar langsung lewat kuping? Tidak, lewat hati. Enggak, lewat hati. Dia lagi santai, tiba-tiba dia digerakkan. Nah, istilah kita digerakkan. Aku suruh ke rumah tukang periuk. Untuk apa? Digerakkan lagi. Oh, Tuhan mau bicara kepada? Jawab pertanyaan saya.
Ketika Yeremia di rumah tukang periuk, dia dengar khotbah, dengar KKR, dengar seminar, jawab, ada yang khotbah tidak di rumah tukang periuk? Ayo jawab, ada yang khotbah tidak? Tidak. Bahkan Tuhan pun nggak ngomong apa-apa. Yeremia cuma masuk ke rumah tukang periuk dan dia lihat. Ketika tukang periuk mengerjakan itu, datanglah firman Tuhan. Masakan aku? Itu kan bukan audible, bukan lewat kuping, tapi sambil melihat Tuhan berbicara dalam hati Yeremia. Enggak ada yang khotbah di rumah tukang periuk, tapi Tuhan berkata, aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu, Yeremia. Tapi nggak ada suara. Semua paling banyak Tuhan bicara lewat hati, saudara. Kalau hati kita beres, dia bicara kepada kita. Juga Musa, itu nggak audible. Kalau sampai Tuhan bicara lewat kuping kepada Musa, berarti bangsa itu dengar nggak Tuhan ngomong? Dengar, padahal tidak. Buktinya Musa harus mengulangi lagi ngomongan itu kepada bangsa itu. Kalau sampai Tuhan bicara lewat kuping yang kedengaran, Musa nggak perlu ngomong lagi, Tuhan ngomong sendiri sudah kepada mereka. Sama-sama dengar juga kok. Betul? Jadi dalam hati, saudara. Komunikasi Tuhan dengan kita itu dalam hati. Semua yang dikatakan dalam perjanjian lama seperti itu, kecuali Samuel lain. Nah, inilah Tuhan kita. Sekarang yang terakhir soal Samuel. Siapa masih ingat berapa kali Tuhan memanggil Samuel malam itu? 3 kali, salah 4 kali. Betul nggak? Yang ketiga kali Imam Eli baru orang Jakarta bilang, baru sadar. Karena pertama kali Sam, ya Bapak, Samuel lari. Orang tua kalau sudah tidur lalu belum nyenyak dibanguni itu marah, saudara. Sebab orang tua sulit tidur lagi. Imam Eli marah, aku nggak panggil. Ya sudah, namanya anak kecil, tidur lagi. Baru tidur, Sam, lari lagi. Nadanya tinggi, aku tidak panggil. Kalau Samuel kayak saya, dengar lagi, saya tutup dengan bantal, pasti salah. Sudah 2 kali bilang tidak. Tapi ketiga kali Sam datang lagi anaknya. Dan ketika kali itu Imam Eli sadar, wah berarti Tuhan ini bicara. Langsung Imam Eli bangun dan dia ngajari Samuel, kalau kamu dipanggil lagi katakan begini begitu. Samuel bingung, apa itu? Sekarang seorang baca ayat 7 1 Samuel 3. Pertanyaannya, mengapa sampai 4 kali Tuhan bicara pada anak kecil ini? Kenapa sampai 4 kali? Ada apa Tuhan? Ayat 7, ini ayat penting. Kan heran saudara, ini keadaan Samuel masih anak kecil, belum kenal Tuhan, firman Tuhan pun belum pernah dia dengar, dinyatakan kepadanya. Pertanyaannya lagi, kalau begitu mengapa Tuhan harus bicara pada anak ingusan ini? Jawabannya, maka Tuhan Bapa, Tuhan dalam doa syafaat, dalam doa peperangan rohani, jangan doa dulu sebelum mendengar pernyataan Tuhan. Apa, siapa, bagaimana yang harus kita doa. Kalau kita tidak dengar instruksi dari surga, maka peperangan rohani hanya menghabiskan suara saja. Tuhan ributnya luar biasa. Setan cuma geleng-geleng kepala. Kamu nggak tahu aku di mana. Kamu asal tembak darbor sampai kamu nggak tahu aku di mana. Betul? Tahu istilah ini? Setannya kan geli lihat kita. Bodoh betul kamu. Karena kita nggak dengar instruksi yang mana sih tembak dulu itu yang mana. Asal buka mulut dan Tuhan pada Tuhan ngurus itu. Tuhan bingung juga. Kamu yang ngurus siapa itu? Dengarkan dia dulu. Mau syafaat untuk harus bagaimana, terus bagaimana. Mengapa sampai 4 kali Tuhan bicara panggil Samuel dan memaksa? Dan ketika bangun pagi, saudara, kalau saya pakai terjemahan bebas begini, bagi saudara yang pertama kali mendengar saya khotbah dari pagi tadi sampai sekarang, kenapa cara saya menguraikan Alkitab beda? Karena saya belajar dari Roh Kudus untuk mempelajari Alkitab pakai logika anak-anak. Alkitab jadi hidup. Kalau Alkitab kita baca dan uraikan pakai logika teolog, itu membingungkan. Pakai logika anak-anak, dia hidup.